Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 Prodi Matematika Universitas Samratulangi Manado angkatan 2022. Di sini kami akan membuat praktikum 13 dengan judul Interaksi Organisme. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Inaya Anduk dengan NIM 221011030025. Perkenalkan, nama saya Ananda Tamarata Hirendi dengan NIM 221011030045. Perkenalkan, nama saya Censia Deborah Kandei dengan NIM 221011030003. Perkenalkan, nama saya Heidi Takerendeham, NIM 171011030064. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafi Ibrahim dengan NIM 221011030029. Perkenalkan, nama saya Kevin Christian Kulon dengan NIM 221011030006. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, memberikan contoh berbagai interaksi antar spesies. Yang kedua, menyebutkan strategi mangsa untuk menghindari pemangsa. Teori, populasi dalam suatu komunitas saling berinteraksi. Interaksi ini ada yang erat, ada yang kurang erat, dan ada yang tidak jelas terlihat. Sebagian besar interaksi antar spesies melibatkan makanan, tetapi juga karena faktor lain. Interaksi di antara populasi yang berbeda sangat bervariasi dan kompleks. Secara umum, interaksi antar spesies dapat dikategorikan sebagai simbiosis, predasi atau predatory, dan kompetisi. Pada kali ini saya akan melakukan pengamatan mengenai simbiosis mutualisme yang terjadi pada kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu melakukan simbiosis mutualisme dengan berbagai bunga. Kupu-kupu hingga pada bunga untuk mengisap sari manis atau nektar yang ada pada bunga. Sedangkan bunga sebagai organ reproduksi pada tumbuhan terbantu karena adanya kupu-kupu yang membantu menyebarkan serbuk sari. Ketika kupu-kupu hingga pada bunga, kakinya akan menyentuh bagian putik dan benang sari pada bunga sehingga mengakibatkan serbuk sari menempel pada putik dan terjadilah proses penyerbukan. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang simbiosis komensalisme, di mana simbiosis ini merupakan proses terjadinya interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan yang satunya dan tidak memberikan efek tertentu kepada inangnya. Jadi inangnya ini tidak merasa untung atau tidak merasa rugi. Dan kondisi ini merupakan kondisi yang lumrah terjadi baik itu kepada hewan, manusia, dan juga pada tumbuhan. Sebagai contoh dari simbiosis komensalisme, saya mengambil ikan remora dan juga ikan hiu, di mana ikan remora ini memiliki semacam alat penghisap yang berfungsi untuk menempel kepada ikan hiu maupun ikan yang lebih besar daripada dirinya sendiri, dan alat itu digunakan untuk mengambil sisa-sisa makanan yang berada pada tubuh ikan hiu. Dan selain mendapatkan keuntungan berupa makanan, ikan remora juga mendapatkan keuntungan lain seperti perlindungan daripada ikan-ikan yang lebih besar. Sebab kehadiran ikan remora ini tidak mengganggu maupun tidak merugikan ikan hiu. Sebab itulah ikan hiu tidak berusaha untuk menyerang ataupun berusaha untuk menyingkirkan ikan remora ini yang menempel kepada tubuhnya. Simbiosis parasitisme. Pengertian simbiosis parasitisme adalah cara hidup bersama antara dua jenis organisme, yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lain dirugikan. Organisme yang mendapatkan keuntungan disebut parasit, sedangkan organisme yang dirugikan disebut sebagai inang. Contoh simbiosis parasitisme antara lain, yang pertama, kutu dan hewan yang dihinggapi. Kutu merupakan organisme yang berukuran kecil, yang mendapatkan makanan dengan cara menghisap darah makhluk hidup lain yang mereka tinggali, termasuk pada hewan kucing, anjing, kambing, dan kerbau. Keuntungan yang didapat dari kutu adalah mendapatkan tempat tinggal dan makanan, sementara hewan yang dihinggapi kutu menjadi tidak nyaman dan gatal. Selanjutnya ada nyamuk dan manusia. Contoh yang paling dekat dengan kehidupan manusia adalah keberadaan nyamuk.
Nyamuk mendapatkan makanan dengan cara menghisap darah, dengan keuntungan dapat berkembang biak, sementara manusia dirugikan yang menyebabkan gatal di kulit. Bahkan ada jenis nyamuk tertentu yang membawa penyakit mematikan seperti demam berdarah dan malaria. Predasi adalah interaksi di mana satu hewan memakan hewan lainnya. Hewan yang memakan disebut dengan predator, sedangkan hewan yang dimakan disebut dengan mangsa. Simbiosis predasi ini bersifat menguntungkan bagi hewan predator karena mendapatkan makanan, namun bersifat merugikan bagi mangsa karena predasi membunuh mereka. Contoh dari predasi adalah harimau. Harimau adalah predator yang mandiri dan berani, tahu apa yang mereka inginkan dan tahu bagaimana cara mendapatkannya. Hal ini membuat mereka cukup tangguh dalam bersaing. Harimau merupakan pemangsa utama dalam rantai makanan. Harimau memangsa babi hutan, rusa, dan juga ikan. Rusa merupakan salah satu hewan yang sering dimangsa oleh harimau. Rusa melindungi diri dari musuhnya dengan menggunakan metode thanatosis atau pura-pura mati, ataupun melarikan diri dari harimau. Kompetisi atau persaingan adalah interaksi antar individu-individu dari satu atau beberapa organisme untuk persaingan meliputi makanan, air, cahaya, atau ruang untuk hidup ataupun bersarang. Contoh kompetisi di sini adalah terjadi pada dua spesies yang berbeda yang berlomba untuk mendapatkan cahaya matahari.